Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan senilai ya, seperti yang sudah Pak Im katakan di awal pada 2 minggu sebelumnya, bahwa perbandingan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perbandingan senilai, yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk pembahasan daripada perbandingan senilai sudah kita pelajari pada 2 pertemuan sebelumnya. Ya, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Ya, dari namanya saja sudah perbandingan berbalik nilai. Berarti ini merupakan kebalikan dari perbandingan senilai. Kebalikan yang dimaksudkan di sini adalah kebalikan dalam hal konsep, kebalikan dalam hal rumus. Otomatis di contoh soal nanti juga terdapat perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini akan Pak Im kasih tahu bagaimana cara kita menentukan apakah perbandingan itu senilai atau berbalik nilai. Ya, kalau yang senilai sudah Pak Im kasih tahu bagaimana caranya. Nah, untuk perbandingan yang berbalik nilai itu konsep awalnya adalah jika besaran yang pertama naik, maka besaran yang kedua turun. Nah, di sini letak perbedaannya ya, Nak, daripada perbandingan yang senilai kemarin. Kalau senilai berarti sama nilainya, satu naik, dua naik, satu turun, dua turun. Nah, tapi kalau pada perbandingan berbalik nilai, jika besaran pertama naik, maka besaran kedua turun. Ya, atau sebaliknya. Jika besaran pertama turun, maka besaran kedua naik. Itu dia. Ya, naik turun atau turun naik. Di situ kebalikannya. Ya. Nah, ketika nanti diaplikasikan dalam soal ataupun soal-soal yang seperti apa yang menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, nanti akan Pak yang jelaskan. Nah, untuk yang pertama, ketika nanti soalnya sudah kamu baca dengan cermat, maka langkah pertama sama seperti yang kemarin, kamu buat dulu tabelnya. Yang A ini adalah besaran yang pertama, yang B ini adalah besaran yang kedua, Nak. Ya, yang A1 ini adalah nilai pertama untuk besaran pertama, yang A2 ini adalah nilai kedua untuk besaran yang pertama. Sedangkan B1 itu adalah nilai pertama untuk besaran kedua, dan B2 itu nilai kedua untuk besaran yang kedua. Nah, dari tabel itu dapat kita tentukan rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 per A2 itu sama dengan B2, bukan B1 ya, Nak, B2 per B1. Pak Im ulangi, rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Rumus awalnya ini ya, Nak. Nanti untuk konsep penurunan rumusnya akan Pak Imam detail penjelasannya akan Pak Imam kasih tahu pada contoh soalnya. Nah, kita lanjutkan. Ini rumusnya sudah ada. Kita sudah buat tabel, kita sudah menuliskan rumus, tinggal nanti dimasukkan saja nilai-nilainya. Nah, sekarang Pak Im akan kasih tahu beberapa topik pembahasan yang menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Ya, yang pertama itu adalah ketika soal itu berbicara tentang kecepatan kendaraan dan waktu tempuh. Jadi, kalau kecepatan kendaraannya naik, maka waktu untuk menempuh jarak itu akan semakin sedikit atau turun. Ya. Oke, Pak Imam ulangin. Jika kecepatan kendaraan itu banyak atau dia cepat, maka waktu untuk menempuh suatu tempat itu lebih cepat, lebih sedikit waktunya. Ya, itu dia. Nah, kebalikannya, jika mobilnya berjalan dengan kecepatan lambat, otomatis lama juga dia waktu tempuhnya. Sampainya ke tempat itu lama. Ya.
Berarti waktu tempuhnya semakin banyak kalau kendaraannya bergerak dengan kecepatan yang sedikit. Tapi kalau kendaraannya bergerak dengan kecepatan tinggi, maka waktu tempuhnya juga akan semakin sedikit, semakin cepat sampainya. Nah, begitu kira-kira. Ya, Nak? Paham ya sampai di sini ya? Nah, yang kedua, jika nanti di soal itu membahas tentang banyak pekerja bangunan dan waktu selesainya. Nah, untuk yang kedua ini analoginya seperti ini, Nak. Ya, semakin banyak semakin banyak seorang pekerja atau semakin banyak pekerja bangunan itu, maka akan semakin cepat selesainya. Ya, akan semakin cepat selesainya atau akan semakin sedikit waktunya. Tapi kalau yang mengerjakan bangunan itu semakin sedikit orangnya, maka waktu selesainya juga akan semakin banyak, semakin lama selesainya. Begitu ya, Pak Imam ulang. Jika pekerja bangunannya banyak, maka waktu selesainya berarti cepat atau sedikit. Kebalikannya, jika pekerja bangunannya sedikit, maka waktu selesainya lama atau waktu selesainya banyak atau naik. Nah, itu dia. Yang ketiga, jika nanti membahas tentang banyak hewan ternak dan waktu menghabiskan makanan. Nah, yang ini analoginya seperti ini, Nak. Semakin banyak hewan ternaknya, maka semakin cepat habis makanan itu. Namun, jika hewan ternaknya sedikit, maka semakin lama menghabiskannya. Atau kita gunakan konsep naik dan turun. Semakin naik jumlah hewan ternaknya, maka semakin sedikitlah waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanan itu. Ya, tapi jika hewan ternaknya sedikit, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanan tersebut. Oke, nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh sebuah bangunan dikerjakan dalam waktu 32 hari oleh 25 orang pekerja. Agar pekerjaan itu selesai dalam 20 hari, banyak pekerja yang diperlukan adalah. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Pak Im jelaskan, berarti kita buat tabel seperti ini dulu ya, Nak. Untuk membuat tabelnya, kita harus paham dulu apa yang dibahas, yaitu hari dan orang atau banyak pekerja, ya. Berarti hari dan pekerja. Oke, kita buat tabelnya. Setelah kita buat tabelnya, kita ulang lagi membaca soalnya. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari. Berarti 32-nya ini kita masukkan ke kolom hari. Karena sudah jelas dikatakan di sini 32 hari. Berarti kita letakkan angka 32-nya di kolom hari. Oke, kita lanjutkan. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 32 hari oleh 25 orang pekerja. Berarti 25-nya kita masukkan ke dalam kolom pekerja. Oke. Agar pekerjaan itu selesai dalam 20 hari, berarti 20 hari. Angka 20-nya kita masukkan ke kolom hari. Nah, banyak pekerja yang diperlukan adalah, berarti ini yang ditanya. Oke, ya. Itu dia. Nah, sekarang untuk mempermudah kamu dalam menjawab soal ini, kita misalkan dulu. Kita misalkan ini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Nah, dari tabel ini kira-kira yang ditanya yang mana? Yang ditanya adalah B2, ya. Berarti kita tinggal masukkan rumus yang digunakan. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Karena dia berbalik nilai, ya. Berbalik nilai, berarti B2-nya di atas. Kita masukkan nilainya. A1 itu nilainya 32. Per A2 itu nilainya 20. Sama dengan B2. Tetap kita tuliskan B2 ya, Nak. Karena B2 yang ditanya. Belum dapat nilainya. Per B1-nya 25.
Nah, ada yang masih ingat sampai di sini kita melakukan apa, Nak? Sampai di sini kita lakukan perkalian. Perkalian apa namanya ini, Nak? Perkalian silang, ya. Untuk konsep pengerjaan sama seperti yang perbandingan senilai, ya, Nak. Bedanya di rumusnya saja. Oke, kita lakukan perkalian silang, berarti B2 kita kalikan dengan 20. Sama dengan 32 kita kalikan dengan 25. Nah, dari kedua ruas ini, yang mungkin untuk dikerjakan adalah 32 dikali 25. Ya kan? Kita kalikan 32 kali 25. Ini tetap B2 kali 20. Kita kalikan ya, 32 kali 25 kita kalikan di sebelah sini. 32 kali 25. 0, 1, 16, 4, 6, 0, 0, 8. Berarti 800. Maka B2 sama dengan 800 per lawan dari kali adalah bagi. Berarti per 20 sama dengan 800 per 20, hasilnya adalah 40 orang. Oke, nah itulah dia hasil yang kita dapatkan. Berarti hasilnya adalah 40 orang. Kita isikan di sini ya, 40. Nah, itu dia. Oke. Nah, di sini terlihat sangat jelas, Nak. Terlihat sangat jelas sesuai dengan definisinya tadi. Untuk nilai yang pertama. Nilai yang pertama. Ya. Untuk nilai yang pertama. Jika besaran tadi dikatakan di sini ya, sesuai dengan definisi perbandingan berbalik nilai. Jika besaran 1 naik, maka besaran 2 turun. Kita cek di sini. Kita fokus ke besaran pertama. Besaran pertama berarti yang ini ya. Oke, kita fokus ke situ. Dari 32 ke 20, berarti besaran pertama turun. Ya kan? Dari 32 ke 20 berarti turun. Kita cek besaran kedua. Dari 25 ke 40. Berarti ini tadi turun ya, Nak. Dari 25 ke 40 itu naik. Nah, ini dia yang dikatakan perbandingan berbalik nilai tadi. Jika besaran pertama turun, maka besaran kedua naik. Atau nanti sebaliknya. Jika besaran pertama naik, besaran kedua turun. Oke, Nak. Itulah contoh soal kita berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke ya. Itu dia contohnya, ya. Jadi intinya hampir sama dengan perbandingan senilai. Anak-anak Bapak cuman intinya memasukkan ini, angka-angka ini ke dalam tabelnya. Ingat, boleh pekerjaan di sini, boleh harinya di sini, boleh yang mana saja ya, Nak. Asalkan ketika memasukkan angka-angkanya jangan terbalik-balik. Kalau dia 32 hari, masukkanlah di kolom hari. Kalau dia 25 orang pekerja, masukkanlah di kolom pekerja. Jangan yang 32 kamu masukkan kolom pekerja, 25-nya kamu masukkan ke kolom hari. Salah, terbalik ya, Nak. Sudah jelas. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, nah kita masuk ke contoh soal yang kedua, masih berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Contoh kedua adalah sebanyak 16 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan dalam waktu 15 hari. Jika peternak memiliki waktu 10 hari agar hewan ternaknya menghabiskan semua persediaan makanan, maka berapa ekor sapi yang diperlukan agar persediaannya itu habis, gitu ya. Nah, sama seperti tadi, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabelnya dulu, Nak. Ya. Untuk membuat tabelnya, kita harus paham tentang apa yang dibahas di dalam soal tersebut. Nah, caranya kita perhatikan saja angka-angkanya, Nak. 16 ekor, 15 hari,
10 hari. Ya. Berarti yang dibahas di sini adalah ekor sapi atau hewan atau sapi. Anak Bapak bisa membuat judulnya terserah ya nak, apa yang penting nyambung sama ceritanya. Ya. Sapi dan hari. Atau membuat hewan ternak juga boleh, tidak masalah ya nak. Yang kedua, meletakkan angka-angkanya tidak boleh terbalik-balik. Ya, kita baca lagi. Sebanyak 16 ekor sapi, berarti angka 16-nya kita masukkan ke dalam kolom sapi. Nah, dapat menghabiskan persediaan makanan dalam waktu 15 hari. Berarti angka 15-nya kita masukkan ke dalam kolom hari. Oke. Jika peternak memiliki waktu 10 hari, berarti angka 10-nya kita masukkan ke dalam kolom hari. Jika peternak memiliki waktu 10 hari agar hewan ternaknya menghabiskan semua persediaan makanan, maka berapa ekor sapi yang dibutuhkan? Berarti ini yang ditanya. Oke, itu dia. Ya. Itu yang ditanya. Sebelum kita masukkan ke dalam rumusnya, kita misalkan dulu ya nak. Ini adalah A1, ini adalah A2, B1, dan B2. Pertanyaan Pak Imam. Berarti dari soal ini yang ditanya yang mana ya? A1, A2, B1, atau B2? A2 ya, yang ini ya. Ini yang ditanya. Oke, kita masukkan rumusnya nak. Rumusnya itu adalah A1 per A2 sama dengan, jangan lupa karena ini berbalik nilai, maka B2 di atas per B1. A1 kita masukkan nilainya 16 per A2. A2-nya tetap A2, karena itu yang ditanya ya. B2 yang ini ya nak, 10 per B1-nya 15. Oke. Sampai di tahap ini kita lakukan perkalian silang. Jadi A2-nya kita kalikan dengan 10. A2 kali 10, 16-nya kita kalikan dengan 15. Nah, dari kedua ruas ini, yang mungkin untuk kita selesaikan itu adalah 16 kali 15. Ya, kita kalikan. 16 kali 15. 30, 0, 3. 5 kali 1, 5 tambah 3, 8. 6, 1. 0, 4, 1. 240. Ya. Berarti ini A2 kali 10 sama dengan 240. Karena yang ditanya adalah A2, maka kita letakkan A2-nya sendirian. Sama dengan 240-nya tetap di ruas kanan, lalu kita mau pindahkan 10-nya ke kanan dengan syarat tanda kalinya berubah menjadi tanda bagi karena 10-nya dipindahkan, ya. Lalu kita pindahkan ke bawah. Maka A2 sama dengan, ini bisa dicoret ya nak, 240 ada 1 nolnya, 10 ada 1 nolnya, tinggal 24 per 1 sama dengan 24 ekor. Itu dia. Oke. Sekarang kita pindahkan 24-nya ke tabel hasil. Nah, sekarang kita kaitkan ke definisi perbandingan berbalik nilai. Yuk. Tadi pada perbandingan berbalik nilai dikatakan jika besaran 1 naik, maka besaran kedua turun. Jika besaran pertama turun, besaran kedua naik. Itu bunyinya ya nak. Itu bunyi perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita cek. Kita cek besaran pertama, yaitu ini dia. Ekor sapi. Atau banyak hewan boleh. Ya. Dari 16 ke 24, berarti nilainya naik. Ya, karena dari 16 ke 24 berarti nilainya naik. Maka besaran pertama ini naik. Kita cek besaran kedua, yaitu hari. Dari 15 ke 10. 15 ke 10 berarti nilainya turun. Iya. Nah, ini dia yang dikatakan atau maksud dari definisi dari perbandingan berbalik nilai tadi. Jika besaran pertama itu nilainya naik, maka besaran kedua nilainya turun. Nah, tadi untuk di contoh soal pertama, besaran pertamanya naik, besaran pertamanya turun ya nak.
besaran keduanya naik. Nah, di contoh soal kedua ini, besaran pertamanya itu naik, besaran keduanya itu turun. Nah, itu dia maksudnya. Itu dia syarat dari perbandingan berbalik nilai tadi ya. Jadi jika ada anak bapak yang setelah menemukan hasilnya, terus dia coba-coba dipindahkannya kemari angkanya, ya kan? Lalu dicocokkannya dengan definisi dari perbandingan berbalik nilai tadi. Naik, naik. Nah, berarti ada yang salah ya. Jadi dia harus naik, turun, atau turun, naik. Kalau dia perbandingan berbalik nilai. Oke, nah cukup sekianlah materi yang bisa Pak Im sampaikan pada hari ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Semoga anak-anak Bapak bisa paham dan mengerti dengan penjelasan yang Pak Im sampaikan melalui video pembelajaran ini. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa ya nak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.